هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baiklah para ikhwah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kunci dasar penuntut ilmu. Ya ikhwah, wajib dari setiap kita para penuntut ilmu untuk memperhatikan niat kita dalam belajar, yang merupakan poin sangat penting. Banyak dari manusia yang lalai bahkan melupakan hal ini. Banyak dari para penuntut ilmu berlomba-lomba dalam belajar hanya untuk memperoleh nilai, mendapatkan ijazah, mendapat gelar, mendapatkan pekerjaan yang bagus, mendapatkan istri dan suami yang soleh dan solehah. Bahkan ada yang belajar untuk dikatakan ustadz atau ustazah di mata orang-orang sekitarnya. Wa na'udzubillah, yang mungkin ini akan tergolong keria, yang amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka belajar bukan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk meningkatkan iman mereka, dan bukan pula untuk mendekatkan diri mereka kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Mereka belajar tidak untuk mengetahui keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka belajar untuk memenuhi nafsu dan syahwat mereka. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat gelar kita, apakah S1, S2, doktor, profesor, dan apalah namanya. Semua kita sama di mata Allah Subhanahu wa taala, karena Allah melihat tingkat ketakwaan kita sesuai di dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Riwayat Muslim. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada tubuh kalian dan tidak akan melihat kepada perawakan kalian, tapi Allah melihat kepada hati kalian. Allah Subhanahu wa taala melihat hati kita, ya ikhwah. Apakah hati kita diisi dengan niat menuntut ilmu karena Allah atau sebaliknya? Padahal segala sesuatu berdasarkan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya apa yang kita kerjakan berdasarkan niat, dan kita akan memperoleh sesuatu berdasarkan apa yang kita niatkan. Jika kita menuntut ilmu hanya untuk memperoleh kenikmatan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menjadikannya seperti itu, hanya mencukupkan dunia saja. Kemudian kesengsaraan yang akan didapat di akhirat. Karena apa? Karena hal itu akan dipertanggungjawabkan kelak. Apalagi ilmu yang kita dapat itu adalah sebuah amanah. Amanah yang sangat besar. Amanah yang sangat besar berada di pundak kita. Apakah kita mengamalkannya atau mengajarinya? Itu kembali kepada diri kita masing-masing. Barang siapa yang belajar hanya ingin memperoleh gelar di dunia, lebih baik baginya untuk tidak berkuliah atau melanjutkan sekolahnya. Kenapa? Tanggung jawab penuntut ilmu sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, telah berapa tahun kita belajar dalam menuntut ilmu. Dari sekolah dasar 6 tahun, sekolah menengah 3 tahun, sekolah menengah atas 3 tahun,
Dan di bangku perkuliahan 4 tahun. Kira-kira 16 tahun kita belajar menuntut ilmu. Waktu yang sebagian besar dalam hidup kita adalah untuk belajar. Tapi sekarang coba kita renungkan sejenak. Apakah hari-hari yang telah kita lalui telah menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau malah sebaliknya, menjadikan diri kita lebih baik atau lebih buruk? Untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sebaliknya hanya mencari kesenangan dunia yang fana? Untuk itu, ikhwah, sebelum terlambat, masih ada waktu untuk memperbaiki diri, memperbaiki niat yang merupakan tempat yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sangat merugilah seseorang menuntut ilmu untuk dunia saja, tidak akan mendapatkan pahala dan kebaikan di sisi Allah, kecuali kesusahan, keletihan yang tidak ada hasilnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah wa innal malaikata latada'u ajnihataha ridwan li talibil ilmi. Innal alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma wa innal fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Ulama warasatul anbiya'i wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman war rasul ilma faman akhadahu akhadha bihazzin wafirin. Yang artinya, siapa saja yang menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankannya di atas salah satu jalan surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayang mereka karena ridho kepada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang alim itu dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi, hingga ikan yang ada di dasar lautan. Sesungguhnya keutamaan seorang alim atas seorang abid, yaitu ahli ibadah, seperti keutamaan bulan purnama atas sebuah bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan mewariskan ilmu. Karena itu, siapa saja yang mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang besar. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tirmizi, Ahmad, Ad-Darimi, Al-Hakim, Al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Dapat kita ketahui dari hadis tersebut bahwa begitu mulianya seorang penuntut ilmu. Seorang yang ingin belajar dengan ikhlas, tidak ada paksaan dari siapapun, karena ia hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan orang ahli ilmu lebih tinggi derajatnya daripada ahli ibadah, karena ia belajar beribadah dengan ilmunya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sekarang banyak kita lihat orang yang beribadah tapi tidak mengetahui ilmunya, hanya sekedar ikut-ikutan dan mudah terombang-ambing jika ada yang menyalahkannya. Dia tidak mempunyai pondasi dasar, yaitu ilmu yang akan menyelamatkan dirinya dari keraguan dalam beribadah
Dan juga penuntut ilmu bukan hanya saja malaikat yang mendoakannya, tetapi ikan-ikan yang berada di dasar lautan pun ikut mendoakan. Wahai thalabul ilmi, betapa beruntungnya dirimu dan penuntut ilmu. Dia mengemban warisan para nabi, sesuatu yang luar biasa dan tidak sembarang orang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban amanah ini. Betapa beruntungnya kita atas nikmat yang azim ini, dan harus kita syukuri, yaitu dengan belajar dengan ikhlas dan berniat untuk mengamalkan dan mengajarinya kepada orang lain, dan tidak ada unsur duniawiyah yang kita inginkan. Dan mudah-mudahan kita menjadi thalabul ilmi khalisan lillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin.